pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi Sadaqallahul Azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita selaku insan hamba Allah yang selalu memanfaatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman beserta nikmat kesempatan. Sehingga dengan demikian alhamdulillah, dengan niat yang tulus dan ikhlas, kita masih diberi Allah kesempatan untuk menghadirkan jiwa dan raga kita di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Dengan harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat kalimat syukur alhamdulillah yang tulus keluar dari lubuk hati yang dalam, Allah ridai dan Allah berkahi dan Allah jadikan untuk kita menjadi suatu amal ibadah yang bernilai berlipat ganda hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu salawat beserta salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tercurah kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang mendapat petunjuk ini adanya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib mengajak diri khatib dan kita yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, marilah kita senantiasa menghadirkan jiwa dan raga kita dalam keadaan beriman bertakwa kepada Allah SWT hendaknya. Dan kita berusaha semaksimal mungkin agar akhir hidup kita nantinya dengan akhir hidup yang husnul khatimah hendaknya. Untuk itu Bapak saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalaulah sekiranya kita beringinkan atau berkehendak atau bercita-cita atau berniat untuk mengakhiri hidup yang husnul khatimah, akhir hidup yang baik, yang nantinya akan ditempatkan Allah di tempat yang mulia dan terhormat, maka pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mencapai hal yang demikian, Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 112 sebagai landasan khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan judul dua hal yang akan mengangkatkan derajat umat manusia, atau dua hal yang akan menjauhkan manusia daripada kehinaan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, barangkali kita sepakat bahwa kita hidup di atas dunia yang fana ini berada dalam tempat atau posisi yang paling mulia, yang paling baik. Dengan bahasa kita sehari-harinya, yaitu posisi yang selalu dipandang dan dihormati
oleh sesama kita umat manusia. Kadangkala Bapak saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak di antara manusia mempunyai persepsi atau mempunyai suatu pemikiran bahwa yang manusia yang mulia itu, manusia yang tidak akan hina itu, atau manusia yang terangkat derajatnya ke atas permukaan dunia ini adalah manusia yang mempunyai pangkat dan jabatan. Kalaulah sekiranya manusia yang mempunyai pangkat dan jabatan, Bapak saudara-saudara, toh kenyataannya banyak manusia yang punya pangkat dan jabatan yang tinggi, akhir hidupnya su'ul khatimah, hidupnya yang tidak baik. Kadangkala belum sampai kepada akhir hidup yang namanya mati, tetapi jalan yang dilaluinya itu tidak ada yang menyenangkan, tidak ada yang mengembirakan, di mana hidupnya itu seperti burung dalam sangkar, matanya lepas, bisa melihat ke sana kemari, tetapi badannya terkurung. Dan juga ada di antara manusia punya persepsi bahwa manusia yang tidak akan hina itu adalah orang yang punya harta yang banyak. Tetapi nyatanya Bapak saudara-saudara, harta yang banyak bukan membawa kita kepada derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Satu contoh Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Fir'aun, kita kenal dalam sejarahnya. Barangkali tidak ada yang sekayanya Fir'aun, tidak ada yang lagi yang sepenguasanya Fir'aun. Toh akhir hidupnya sengsara dan ditenggelamkan oleh Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak lain-lain lagi contohnya. Jadi harta bukan bisa mengangkatkan derajat umat manusia kepada derajat kemuliaan. Dan contoh yang lain lagi Bapak saudara-saudara, ilmu. Orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi belum tentu lagi mengangkatkan derajatnya kepada derajat yang mulia. Contohnya Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, para pemimpin-pemimpin kita, para wakil-wakil kita, di saat-saat sebelum mendapatkan yang ia tuju, dia sangat bersahabat, sangat mendekat, dan sangat bermasyarakat. Tapi setelah berhasil apa yang ia tuju, semuanya itu sudah menjauh darinya. Tidak ada rasa persahabatan, tidak ada rasa bermasyarakat. Jangankan bermasyarakat Bapak saudara-saudara, dengan keluarga sendiri pun ada yang mereka itu tidak peduli sama sekali. Alhasil apa yang terjadi Bapak saudara-saudara, disangko panehkah sampai patang kironyo hujan tengah hari, disangko tugas dan tanggung jawab sampai kepada garis finish,
rupanya di tengah jalan diberhentikan oleh orang-orang lain. Untuk itu Bapak Saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak contoh-contoh yang lain lagi. Akan tetapi kita selaku manusia yang beriman bertakwa kepada Allah, untuk mendapatkan derajat yang mulia itu, untuk terhindar daripada kehinaan, ada dua hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hablum minallah, yang kedua hablum minan nas. Hablum minallah secara vertikal, hablum minan nas secara horizontal. Harus kita bangun, harus kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Apakah itu hablum minallah? Menurut para ilmu tafsir menjelaskan, di antaranya ilmu tafsir Al-Maraghi dan Al-Khasimi, orang yang mendapatkan peringkat atau tingkat yang baik, terhindar dari kehinaan itu, hablum minallah, berpegang teguh dengan agama Allah. Dalam arti kata, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Adalah kamu, kata Allah, sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummat, sebaik-baik umat. Siapakah dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak manusia untuk berbuat baik dan mencegah manusia lain berbuat kemungkaran. Baru itu lah bersedia dan terbuka hati kita untuk membudayakan dan melestarikan di tengah-tengah kehidupan kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya mengajak orang lain berbuat baik, mencegah manusia daripada berbuat kemungkaran. Kalau bahasa kita sehari-hari, jadilah kita seorang manusia, ko ado kawan awak nan tasase, kita luruhkan jalannya. Ko ado kawan awak yang anyui, kita pintehnya. Ko ado kawan awak yang tabanam, kita apungkan kateh. Jangan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita ini. Matikan lampu orang tapi besarkan lampu kita. Kalau ini yang terjadi, jangan diharap untuk mendapatkan kebaikan, tempat yang mulia, apakah di sisi Allah maupun di sisi manusia. Untuk itu, besarkan lampu kita, tapi jangan padamkan lampu orang lain. Kalau demikian kita lakukan, insya Allah kita akan selamat, husnul khatimah. Kalau menjabat sampai kepada garis finish kita lalui dalam kondisi sehat walafiat. Kemudian, di manakah kita bisa mendapatkan hal yang demikian? Tadi sudah diawali dengan hablum minallah. Lakukanlah hubungan dengan Allah yang lebih baik, bukan separuh-paruh hati, Bapak Saudara. Seperti yang akan kita hadapi di bulan Januari nantinya, atau di bulan Februari, sebelum kita dipilih, kita berlaku baik, salatnya bukan main, bermasyarakatnya bukan tanggung-tanggung lagi. Tapi kalau dengan niatnya itu, yakinlah Bapak Saudara, kalau tidak karena Allah, aba aman surah, seperti abu yang berterbangan apa yang kita dapati itu. Untuk itu Bapak Saudara, hablum minallah yang dilakukan itu apapun bentuknya, lakukanlah dengan niat yang ikhlas, dengan kerelaan hati kita, bukan karena terpaksa, bukan karena siapa, bukan karena untuk apa,
tapi lakukanlah untuk karena Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat yang 5 waktu jangan acak-acakan, jangan asal-asalan. Salatlah, sallu ra'aitumuni kama usalli, kata Rasulullah, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Bagaimana salatnya Rasulullah? Ada tumakninahnya, ada tertibnya, ada aturannya, lalui aturannya, insyaallah tanha anil fahsya'i wal munkar, terhindar dari segala bentuk perbuatan keji dan munkar. Banyak hal-hal yang lain lagi Bapak. Dan yang kedua, agar kita bisa terangkat harkat dan martabat kita, harga diri kita muncul ke permukaan secara baik, jaga hablum minan nas kita. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, banyak pula kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita, dalam rangka hablum minan nas ini, dia lakukan segala sesuatu nilainya baik, tapi dilakukan itu dengan jalan yang tidak baik. Satu contoh, kita lakukan ini, mudah-mudahan dapat ini. Kalau itu yang kita harapkan tidak mendapat mencari ridha Allah, niscaya tidak akan dapat terwujud. Untuk itu Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dan yang kedua, dalam hablum minan nas kita berinteraksi, berkomunikasi, bersahabat, bersaudara dengan masyarakat kita, sekali-kali janganlah kita lakukan bahasa Minangnya lama diawak tambah cek lain. Tapi perbuatlah apa yang enak bagi kita dan disenangi oleh orang lain. Lama diawak ketujuh diorang, itulah yang akan kita perbuat. Baik dalam rumah tangga kita maupun masyarakat kita di mana kita berada, kalau kita berbuat enak bagi kita, disenangi oleh orang lain, insya-Allah. Kalau kita tiada, orang merasa kehilangan. Tapi kalau kita perbuat enaknya bagi kita sendiri tanpa memikirkan orang lain, andai kata terjadi perpisahan hidup kita dengan dunia ini, orang tidak akan merasa kehilangan, bahkan ada yang berdoa syukur sudah meninggal dunia. Kalau tidak keaman juga negara awak kau. Jangan itu yang terjadi. Bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan hal yang seperti itu, lama diawak ketujuh orang, itu yang kita perbuat, kita akan naik derajat kita, harga diri kita akan muncul ke permukaan. Dan yang kedua, dalam rangka hablum minallah, hablum minan nas, pelihara lidah kita. Lidah diberikan Allah untuk berbicara, silakan berbicara. Tapi Rasulullah telah mewanti-wanti dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, katakanlah olehmu kata-kata yang baik. Kalau tidak ada kata yang baik lagi, aw liyasmut, lebih baik kamu diam. Istilah orang mengatakan berbicara itu perak, diam itu adalah emas. Bahasa kita sehari-hari, pelihara lidah, pelihara perkataan. Karena apabila lidah menyakiti orang, mungkin lebih tajam dari disayat oleh sebuah silat. Untuk itu, dalam hidup bermasyarakat, apalagi pesta demokrasi akan muncul, kita sebagai masyarakat tidak menjadi partai, tidak menjadi pendukung segala macam, hanya sebagai masyarakat biasa. Tidak usahlah kita berkuar-kuar kemari begini begitu. Tapi katakan sajalah kata-kata yang baik, menyenangkan hati kita dan menenteramkan jiwa orang lain. Insya Allah akan lahirlah dalam diri kita, dalam rumah tangga kita,
sebagaimana doa kita sesudah salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barangkali itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dalam rangka mengharungi bahtera kehidupan kita ini, kita, derajat kita, nama kita mengapung ke permukaan, penuh berkah, penuh ridha dan penuh rahmat dari Allah Taala hendaknya. Fa'taburu ya bil absar la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Ya Nabi salam.